Makanya ingin dipertemukan dari kedua belah pihak. Kalau para Pahlawi ngeles, ngomongnya berkelit, ya ini kualitas keimanan dan ketakwaannya sudah diperlihatkan. Bang Haji Roma itu bisa menghidupi sebagian penduduk seluruh Indonesia. Sebab dengan lagu-lagu Bang Haji Roma banyak orang bisa mencari nafkah. Para pengamen, grup karaoke, grup-grup dangdut, mereka semuanya itu hidup dari lagu-lagunya Bang Haji Roma. Dan Tuhan pun juga akan memberikan pahala kepada Pak Haji, sebab dengan lagu-lagunya orang bisa mendapatkan nafkah. Itu benar sekali, banyak orang yang menghujat dan merendahkan Bang Haji Roma Irama setelah beliau membuat podcast yang membahas tentang nasab. Nah, yang menghujat tadi orang-orang Pahlawi. Padahal Bang Haji menurut saya itu netral. Sebab beliau bukan saja mengundang tokoh-tokoh nasab dari kelompok Imat, tetapi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak orang yang menghujat dan merendahkan Bang Haji Roma Irama setelah beliau membuat podcast yang membahas tentang nasab. Nah, yang menghujat tadi orang-orang Pahlawi. Padahal Bang Haji menurut saya itu netral. Sebab beliau bukan saja mengundang tokoh-tokoh nasab dari kelompok Imat, tetapi juga mengundang tokoh-tokoh dari Pahlawi. Ada Gus Rumail diundang, ada Habib Hanif diundang, ada Ketua Rabitah Alawiyah diundang, ada Habib Lutfi bin Yahya diundang, dan juga Habib Rizik pun diundang. Tetapi dari kelompok Pahlawi tidak ada yang datang, malah membuat statement-statement mencemooh merendahkan Bang Haji. Ada yang mengatakan artis dangdut kok bicara nasab. Seperti itu mereka ngomong. Ada juga yang mengatakan jangan ikut itu, artis dangdut tahu apa dia tentang nasab. Ada juga yang ngomong seperti itu. Padahal Bang Haji pun menjawab, saya tidak membahas tentang nasab. Saya mengundang tokoh-tokoh ahli nasab untuk dibicarakan di dalam podcast saya. Makanya diundang dari tokoh Imat dan para Pahlawi. Lalu dari pihak Pahlawi ngeles lagi, karena Bang Haji Roma sudah berpihak, maka tidak mau datang. Ini menunjukkan kualitas keimanan Pahlawi. Saya tidak ingin memojokkan siapapun, hanya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya supaya bisa menilai kualitas dari keimanan dan ketakwaan seseorang itu. Kalau Bang Haji Roma, saya lihat sih konsisten, ketakwaannya bisa teruji, keimanannya juga teruji. Meskipun beliau hanya artis dangdut, masalah agama dia mampu, Al-Quran hadis banyak menguasai, ketakwaan kepada Allah SWT tidak diragukan. Tetapi pihak Pahlawi ngeles, berkelit. Apa itu dikatakan orang yang bertakwa dan beriman? Sebab orang yang beriman itu pasti jujur, karena hanya takut kepada Allah SWT. Padahal Bang Haji Roma itu membahas di dalam podcastnya tentang nasab supaya clear,
Karena saat ini seolah-olah tentang nasab ini ada kekisruhan, makanya ingin dipertemukan dari kedua belah pihak. Kalau para Ba'alawi ngeles, ngomongnya berkelit, ya ini kualitas keimanan dan ketakwaannya sudah diperlihatkan. Dan panjenengan kalau punya kiai, punya imam yang seperti itu, pantaskah Anda ikuti? Diri panjenengan pun harusnya berpikir, ya, kalau beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah, tentunya jujur, tidak berani berbohong, tidak suka berkelit, membolak-balikkan persoalan. Itu kalau orang yang takwa dan beriman. Menurut pendapat saya, seperti apa yang disampaikan Kiai Muwaffiq, Bang Haji Roma itu jempol. Kata Gus Muwaffiq, siapa sih di Jakarta yang sodakohnya melebihi Bang Haji Roma? Nggak ada. Bang Haji Roma itu bisa menghidupi sebagian penduduk seluruh Indonesia. Sebab dengan lagu-lagu Bang Haji Roma, banyak orang bisa mencari nafkah. Para pengamen, grup karaoke, grup-grup dangdut, mereka semuanya itu hidup dari lagu-lagunya Bang Haji Roma. Dan Tuhan pun juga akan memberikan pahala kepada Bang Haji, sebab dengan lagu-lagunya orang bisa mendapatkan nafkah. Itu benar sekali, sesuai apa yang dikatakan oleh Gus Muwaffiq. Jadi kalau orang mencemooh Bang Haji, belum tentu orang yang merendahkan Bang Haji lebih baik dari Bang Haji. Sekali lagi kepada panjenengan semuanya, siapapun juga ya, berpikirlah secara jernih. Apalagi panjenengan yang saat ini menjadi muhibbin, menjadi pencinta Habib, sampai ingin membela mati-matian, berkorban jiwa raga. Ada itu saya lihat di YouTube ngomong seperti itu. Yang Anda bela itu jalanan saja tidak lurus, tidak takut kepada Tuhan, kok Anda bela? Karena ciri-ciri orang yang takut kepada Tuhan tidak akan mau berbohong. Kenapa? Karena yakin meskipun perbuatannya tidak ada yang melihat, Tuhan melihat, makanya dia akan selalu jujur. Sekali lagi, siapapun panjenengan semuanya, jangan merendahkan seseorang. Belum tentu orang yang Anda anggap remeh lebih baik daripada dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.